Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ututi Surya berasal dari UT Bandar Lampung, Pokjar Sekampung dengan NIM 860373093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang simbiosis. Jadi ada 3 simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, dan yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk menganalisis simbiosis mutualisme. Jadi pengertian dari simbiosis mutualisme itu sendiri yaitu hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan satu sama lain sehingga kedua populasi tersebut dapat berkembang biak dengan baik. Di kesempatan kali ini saya memilih untuk menjadi contoh dalam pengamatan saya. Yang pertama yaitu semut rangrang dan pohon mangga. Kemudian yang kedua cacing tanah dan tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu Bacteria Escherichia coli dan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari ikut saya. Untuk contoh yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang saya pilih adalah semut angkrang yang berada di pohon mangga. Yang mana semut angkrang di sini dan pohon mangga, semut rangrang membuat sarang di dahan mangga. Jadi di dahan mangga, kemudian dia mendapatkan habitat. Sementara pohon mangga terlindungi dari hama pengganggu atau ulat yang ada di pohon mangga. Karena semut bersifat predator atau agresif. Jadi keuntungan yang didapat oleh pohon mangga terbebas dari hama, sedangkan semut rangrang mendapat tempat tinggal dan sumber makanan atau kutu daun yang dicarinya. Untuk simbiosis mutualisme yang kedua, saya memilih cacing tanah dengan tanaman karena di sini interaksi ini melibatkan perbaikan struktur tanah atau edaphic. Cacing tanah memakan bahan organik atau daun kering yang ada di sekitar tanaman. Jadi daun-daun kering ini kemudian menghasilkan kotoran yang kaya nutrisi di bagian tanaman dan membuat liang. Kemudian cacing membuat liang yang meningkatkan aerasi serta drainase pada tanah. Liang tersebut berfungsi sebagai saluran air dan udara karena tanah itu dapat gembur. Kemudian keuntungan yang didapat oleh tanaman mendapatkan nutrisi dan akar yang mudah tumbuh. Sedangkan pada cacing tanah, dia mendapatkan makanan dan lingkungan yang lembab. Kemudian simbiosis mutualisme yang ketiga yaitu antara manusia dan bakteri Escherichia coli atau E. coli yang ada di usus besar manusia. Jadi, Bacteria Escherichia coli atau di usus besar membantu membusukkan sisa makanan yang mempermudah proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jadi keuntungannya bagi manusia, bakteri ini dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat. Kemudian yang dapat menyebabkan penyakit untuk tubuh manusia. Jadi E. coli juga berperan dalam memproduksi vitamin K dan beberapa vitamin lainnya. Contohnya yaitu vitamin B12. Ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Keuntungan bagi bakteri yaitu dia mendapatkan lingkungan hidup yang stabil dan hangat, kemudian kaya akan nutrisi di dalam usus besar manusia. Jadi hubungan ini sering disebut dengan mikroflora atau mikroflora usus. Ya, jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu menekan pertumbuhan, kemudian dia juga dapat memproduksi vitamin K dan vitamin B12. Seperti ini bentuknya. Selain itu ada beberapa bakteri semacam Escherichia coli yaitu bakteri baik. Yang pertama yaitu bakteri Bacillus brevis atau Bacillus subtilis atau Bacillus polymixa. Menghasilkan zat antibiotik yang berguna untuk kekebalan tubuh manusia.
Jadi keuntungan bagi bakteri Escherichia coli ini sendiri, dia mendapatkan hidup yang stabil atau lingkungan hidupnya menjadi stabil, hangat, dan kaya nutrisi di dalam tubuh manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang ada di laptop ini. Bakteri E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk basil dan transparan. E. coli juga memiliki membran sel, sitoplasma, DNA, dan flagella sehingga memudahkannya dalam bergerak. Antara E. coli dengan manusia, simbiosis yang terjadi antara bakteri E. coli dengan manusia ada dua. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana bakteri E. coli dan manusia sama-sama diuntungkan. Bakteri Escherichia coli juga mengikat zat antibodi sehingga tidak terbuang bersama feses dan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Dalam proses pembusukan makanan, bakteri Escherichia coli dapat membantu dalam proses pembentukan vitamin K, di mana vitamin tersebut berfungsi untuk pembekuan darah, seperti saat terjadinya pendarahan pada luka atau mimisan, dan vitamin K tersebut dapat membantu menghentikannya. Yang kedua yaitu simbiosis. Ya, dari hasil pengamatan beberapa simbiosis mutualisme yang saya amati, inilah tabel hasil pengamatan saya. Yang pertama itu semut rangrang pada pohon mangga. Kemudian dia adalah pihak pertama yang diuntungkan. Jenis makhluk hidupnya yaitu semut. Kemudian jenis keuntungannya, dia yang pertama mendapatkan habitat atau tempat tinggalnya. Kemudian dia mendapat sumber makanan berupa kutu daun atau nektar. Kemudian pihak kedua yang diuntungkan adalah pohon mangga, karena pohon mangga terbebas dari hama atau pengganggu. Kemudian yang kedua yaitu cacing tanah dan tanaman. Pihak pertama yang diuntungkan yaitu cacing tanah, di mana keuntungannya yaitu dia mendapatkan makanan, kemudian lingkungan hidup yang lembab. Sedangkan pihak kedua yang diuntungkan yaitu tanaman, di mana tanaman akan mendapat nutrisi, kemudian akar mudah tumbuh karena tanah menjadi gembur. Dan yang terakhir yaitu manusia dan bakteri Escherichia coli. Pihak pertama yang diuntungkan yaitu manusia, karena bakteria E. coli membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat, kemudian mempermudah proses pencernaan dan penyerapan nutrisi di usus besar. Kemudian bakteria Escherichia coli juga bisa memproduksi vitamin K dan vitamin B12 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kemudian beberapa vitamin semacam Escherichia coli yaitu bakteri baik itu dapat menghasilkan zat antibiotik. Nah, di sini pihak kedua yang diuntungkan yaitu bakteri E. coli. Dia mendapatkan lingkungan hidup yang stabil, hangat dan kaya nutrisi di dalam usus besar manusia. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.